Kalau kita lihat tadi survei ini, kalau sampai saat ini kan, kalau digabungkan antara persentase Anies ya, Iya, dengan Ganjar, itu kan nggak sampai 50. Kalau iya, hasil Litbang Kompas ya, nggak iya, sampai iya. 50. Ya, 31 malah. 31. Berarti kan kalau hasil Litbang Kompas ini kan berarti satu putaran ini bisa jadi. Kalau rujukannya Litbang Kompas, Bang. Ah, Oh, agak ini mah. Nggak, kalau kemarin kita merujuk ke Litbang Kompas, kalau yang tadi disebut Bang Zulfan dianggap memiliki kredibilitas tersendiri karena memang tidak sponsored by entitas politik manapun, maka kemarin itu memang menjadi agak unik. Pak Prabowo itu di angka sekitar hampir 40% ya. Kemudian tadi Mas Anies Caimin itu di angka 16%, dan itu adalah survei mainstream pertama yang meletakkan Anies Muhaimin di posisi nomor 2. Karena selama ini selalu di posisi buncit, meskipun dari sisi jarak gap-nya itu sangat-sangat tipis, dan itu dalam margin of error itu tidak berarti sebenarnya. Karena Mas Ganjar di angka 15%. Memang yang terpenting Bang dari angka itu, sebenarnya survei Litbang Kompas itu sekali lagi mengkonfirmasi terjadi proses mobilisasi pemilih dari yang semula berada di basis pendukung loyal Mas Ganjar, bergeser kepada Pak Prabowo. Nah, salah satunya memang beberapa faktor yang cukup berpengaruh signifikan, itu pada momentum 25 Oktober, di mana Gibran waktu itu dideklarasikan sebagai cawapres Pak Prabowo. Ya, karena di saat yang sama PDIP sendiri mengambil sikap dan posisi yang sangat tegas sebagai respon atas manuver Pak Prabowo yang dianggap sebagai sebuah ikhtiar yang dilakukan oleh lingkaran Pak Jokowi dan keluarga. Nah, maka sikap keras itu kemudian memunculkan semacam apa ya, surprise, terutama pada basis pemilih loyal Jokowi non PDIP. Yang jumlahnya sekitar 5-7%, Bang, dan itu adalah angka yang kalau misal kita cermati lebih detail, sebenarnya itu didominasi oleh kotel efek yang dinikmati oleh PDIP selama 2 pilpres terakhir, di 2014 dan di 2019. Nah, maka begitu kemudian ada serangan yang cukup keras dari teman-teman PDIP ke Pak Jokowi, Jokowi dengan tudingan neo Orde Baru plus, resentralisasi kekuasaan, intervensi kekuasaan, tidak etik dan lain sebagainya. Itu kemudian ternyata tidak begitu produktif secara elektoral. Justru elemen-elemen yang menjadi kutel efek yang dinikmati PDIP selama 2 kali pilpres sebelumnya mengalami pergeseran signifikan. Meskipun sebenarnya gesernya ini tidak utuh tampaknya. Karena kalau misal kita merujuk ke masih tingginya apa namanya, undecided voters dengan jawaban tidak tahu tidak jawab ya, itu sebenarnya juga didominasi oleh kelompok. Kemarin saya tanya ke teman-teman di Litbang Kompas, "Sudah di cross tab?" Oke, sudah. Ternyata dari angka 28,7% di jawaban undecided voters itu, kalau di cross tab itu lebih banyak didominasi oleh satu segmen anak muda. Muda itu konteksnya zilenial, Z dan milenial. Jadi umur 17 sampai 40-an tahun. Yang kedua, dari segmen kelompok menengah terdidik yang secara kapasitas literasi politik tampaknya lebih baik dan memiliki sikap kritis yang lebih terbuka. Dan yang unik lagi, ternyata itu didominasi oleh kalangan Nahdliyin. Nah, ini mengkonfirmasi beberapa hal bahwa sebenarnya pilihan Pak Prabowo untuk mengambil Gibran sebagai cawapres, to some extent memang bisa mengambil ceruk massa yang selama ini menjadi kutel efek dinikmati oleh PDIP yang sebelumnya mempersepsikan bahwa capres yang akan didukung oleh Jokowi adalah Mas Ganjar. Saya masih ingat di bulan Juni saya sempat rilis materi survei, di situ Mas Ganjar itu 60% dipersepsikan sebagai capres yang akan didukung Pak Jokowi. Tetapi per kemarin September atau Oktober ya, tengah November itu sudah bergeser semuanya ke Pak Prabowo. Bahwa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi 70% itu Pak Prabowo. Nah, artinya bahwa ada pergeseran signifikan, tapi di saat yang sama
ada elemen kelompok kritis yang tampaknya mereka masih menahan diri. Karena sebagai salah satu bentuk pertanyaan balik, kenapa Gibran yang dipilih? Kalaupun dipilih, kenapa dengan mekanisme yang dianggap macam-macam ya, terkait dengan konteks isu politik dinasti, tidak menghargai prinsip-prinsip konstitusi dan lain sebagainya. Nah, di sisi itulah yang kemudian menciptakan semacam kegamangan tadi itu. Tetapi di saat yang sama Bang, yang kemudian perlu dicermati, ini kaitannya sama debat Pilpres kemarin ya. Saya mencermati tampaknya dari elemen penantang ini, penantang itu konteksnya yang memiliki tingkat elektabilitas yang terbatas ya. Mas Anies dan Mas Ganjar itu lumayan kompak kemarin. Kompak untuk melakukan serangan secara masif kepada Pak Prabowo. Setidaknya mencoba untuk mengusik zona nyaman dan kalau misal Atau memungkinkan gini, kompak ini karena merasa senasib. merasa asik. Saya dia. Karena kalau misal kita cermati, basis kalimat-kalimat ofensif itu justru lebih terlihat antara dalam konteks komunikasi antara Pak Prabowo dengan Mas Anies, yang kedua Pak Prabowo dengan Pak Ganjar. Tetapi begitu kita masuk dalam konteks pola relasi model pertanyaan, model jawaban antara Mas Ganjar dan Mas Anies, yang barangkali oke lah sama-sama alumni UGM gitu ya. Tapi tidak muncul satu narasi yang disastrous gitu, yang attacking banget gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Barangkali selain tadi ya senasib dan sepenanggung, Solidaritas. tampaknya ada upaya untuk fokus menggerus basis kekuatan pemilih loyal Pak Prabowo yang relatif sudah mulai terkonsolidasi. Ditambah dengan Jokowi Effect, ditambah dengan basis dukungan relawan, dan memang secara postur infrastruktur pemenangan, ya memang relatif jauh lebih besar. Karena Pak Prabowo itu pegang suara di parlemen itu 45%, kemudian Mas Ganjar itu hanya 25%, kemudian Mas Anies itu 29%. Nah, tetapi kemudian antara Mas Ganjar dengan Mas Anies itu, di saat yang sama, saya merasa ada semacam upaya untuk saling melindungi. Mengapa hal itu penting dilakukan? Barangkali itu adalah salah satu upaya untuk mengamankan supaya tidak mengalami degradasi yang cukup signifikan di dua masing-masing kekuatan itu. Karena syarat untuk menjadi satu putaran, Bang, itu harus ada satu capres yang dihajar betul, delegitimasi, dilemahkan kredibilitasnya sampai menyentuh di bawah 15%. Nah, kalau misal kemudian ada salah satu capres, kemudian sampai elektabilitasnya sekitar, asalnya kan sekarang let's say rata-rata sekitar 20-an%. Kalau bisa ditekan di bawah 20%, bahkan menyentuh di bawah 15%, dengan berbagai isu bisa dimainkan, maka berpotensi memunculkan swing voters yang most likely pemilih masyarakat kita itu lebih ada cukup signifikan dipengaruhi oleh efek bandwagoning. Jadi bandwagoning effect. Mana yang sekiranya potensi menangnya lebih besar, itu suka mereka ikut-ikutan itu. Ah ya udah ikut ini aja. Ini potensinya lebih besar. Sebenarnya itu bukan hanya perilaku masyarakat, Bang. Perilaku elit politik juga banyak yang kayak gitu. Ini kayak potensinya lebih besar. Udahlah ngikut aja, gabung aja gitu kan. Nah, Mananya kalau misal ikut itu yang bisa pasti terjadi, ikut yang sudah pasti menang. itu pasti menang. Kalau misal itu bisa terjadi, maka kemudian satu putaran memungkinkan terjadi. Tapi kalau misalnya kemudian basis terutama Mas Anies dan Mas Ganjar masih bisa mempertahankan di angka 20% naik, rasanya agak sulit untuk membayangkan bisa satu putaran. Kecuali ada sel-sel kekuatan jaringan kekuasaan yang tidak terlihat, yang kemudian menjalankan operasi serangan darat secara masif dengan berbagai kekuatan logistik, dengan berbagai jaringan yang sudah terstruktur, maka kemudian memungkinkan barangkali dilakukan satu putaran. Meskipun memang agak sulit, tapi memungkinkan itu terjadi. Iya. Ya bisa lah, sangat bisa. Bisa. Politik apa yang nggak mungkin?